Ngapain sebenarnya Pak Prabowo itu ke Moskow? Kan ada yang protes kok Pak Prabowo keluar negeri terus gitu. Kan katanya utangnya 700-an triliun, rugi terus. Tapi direksi sama komisarisnya untung terus. Maksudnya di efisiensi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata teman-teman, si Satgas Kritik ini sudah banyak loh. Ini kita syuting episode 175. Jadi kalau 200, ini tinggal kurang 25 episode lagi, 25 episode lagi. Dan khusus di episode ini, karena episode 175, rupanya satu malam sebelum kita syuting ini, Mas Seskap Teddy Indrawijaya ulang tahun loh, 14 April. Wah, selamat ulang tahun ya. Itu beredar rekaman-rekamannya Mas Teddy tuh. Ada yang di pesawat. Tadinya saya pikir, wah ini di pesawat potong kuenya gimana ya? Kan nggak boleh bawa senjata tajam tuh. Nggak boleh ada api juga ya. Cuma saya nggak kelihatan tuh apakah ada api nggak atau tidak. Tapi dirayakan di udara, itu pasti istimewa sekali. Bukan saja dekat ke pencipta, cuma nggak ada yang, biasanya itu jarang-jarang loh, ada yang bisa merayakan ulang tahun di atas pesawat. Jadi sekali lagi, selamat buat Mas Teddy Indrawijaya. Terus juga ada rekamannya dirayakan Rusia kelihatannya ya, sama Pak Prabowo tuh. Bayangkan ada ulang tahun, yang ngasih kue, nyiapin kuenya Presiden Republik Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi kelihatannya rakyat Indonesia seperti mendukung. Ya, semoga sehat, berkah, sejahtera, lancar pekerjaannya di setiap pekerjaan tugas yang dilakukan oleh Mas Teddy berdampak positif untuk Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Ulang tahun keberapa, Nun? 37. Ngapain sebenarnya Pak Prabowo itu ke Moskow? Presiden kalau keluar negeri nggak kayak Astrianon ya, liburan ke Universal Studio, ke Disney gitu-gitu nggak. Jadi jangan ngebayangin seperti kalau kita lagi keluar negeri, yang sangat mungkin itu untuk liburan ya, lihat sakura, lihat Fuji, terus lihat pentas Korea-Korea, atau ke mana lah gitu, misalnya kalau lagi ke Inggris nonton Liverpool gitu. Kalau yang sekarang nih Prabowo pergi ketemu Mas Putin di Moskow. Jadi, nah ini menurut tv1news.com, Prabowo ketemu Presiden Putin di Moskow untuk memperkuat kerjasama energi dan pangan di tengah ketegangan global. Wah, jadi ini digambarkan sedang tegang ini global ya. Nah terus Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow Selasa 14 April 2026. Pertemuan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperluas kerjasama internasional, khususnya di sektor energi, pangan, dan ekonomi di tengah gejolak geopolitik global. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan intens, mencerminkan hubungan bilateral yang terus terjaga antara kedua negara. Salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kerjasama di sektor energi. Pemerintah Indonesia melihat kolaborasi ini sebagai langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Menurut Sugiono, kerjasama energi tidak hanya sebatas perdagangan tapi juga mencakup peluang investasi dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung kemandirian energi Indonesia. Selain energi, sektor pertanian dan pangan juga menjadi perhatian utama. Kedua negara membahas potensi kolaborasi untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga stabilitas pasokan pangan yang kini menjadi isu krusial di banyak negara. Nah, kemudian ada juga bahas tentang geopolitik, tapi pertemuannya lebih ke internal ya, mungkin tertutup kali. Tanya dalam forum resmi, pertemuan juga dilanjutkan dalam forum TTATT atau pertemuan empat mata ya, saat makan siang bersama. Nah ini butuh keahlian khusus teman-teman ya, empat mata, lihat-lihatan tapi makan. Tapi kalau level presiden mungkin bisa ya, waspada tuh. Jadi ini menarik kita bahas karena energi kan menjadi hal yang sering sekali dibahas di Indonesia. Ingat kita sempat deg-degan gunjang sedikit pada saat Menteri Bahlil dia mengatakan cadangan minyak
atau BBM kita hanya 20-an hari. Tapi setelah itu terbuka lebar tuh bahwa storage kita yang nggak cukup. Nah, beberapa hari lalu kalau teman-teman ingat Erlangga Hartarto, kemudian Bahlil Lahadalia dan beberapa menteri, termasuk ada Mas Eskap juga tuh. Waktu itu berarti Mas Eskap umurnya 36 ya. Waktu ngumumin bahwa BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Nah, ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan pengamat-pengamat gitu ya. Bahkan ada yang berhitung gitu. Ini kalau nggak dinaikin gimana caranya? Sementara di APBN kita per barelnya itu sekitar 70-an dolar, sementara harganya udah 115-an kalau nggak salah. Dolar tuh gimana tuh nutupinnya? Nah, menurut para pakar-pakar ekonomi itu sangat diduga bahwa kenapa berhasil menahan laju kenaikan harga karena menggunakan dana dari PLN katanya. Pertamina. Maaf, bukan PLN ya, Pertamina. Jadi Pertamina dulu tuh yang beli minyaknya, beli BBM-nya, nanti kalau pemerintah udah punya duit baru dibayarin. Sama tuh konsepnya kayak PLN juga begitu. Kan katanya utangnya 700-an triliun. Rugi terus. Tapi direksi sama komisarisnya untung terus. Maksudnya diefisiensi tuh. Lu kok hilang? Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi kita kadang-kadang kita bertanya-tanya juga ya, kalau ada BUMN rugi kok direksi sama komisarisnya untung terus ya. Itu kan kita boleh lah ya tanya-tanya itu kan. Kenapa bisa begitu? Mungkin katanya begini, jangan-jangan. Digajinya juga pakai utang ya tuh. Ntar kalau pemerintah punya uang, baru pemerintah bayar. Kali gitu ya, kali. Ini kalau saya salah, direktur utamanya PLN mungkin mau ke sini ya, Satgas Kritik ya, menjelaskan tuh. Atau komisarisnya juga ngejelasin ya. Jadi sebetulnya kita itu bisa untung terus, direksi yang BUMN duitnya dari mana gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi pertemuan dengan Bapak Putin ini antara Pak Prabowo dan Putin harus kita doakan semoga sukses. Sehingga kita bisa beli juga minyak dari Rusia. Nah, terus ada yang ngomong, ini gimana sih maunya? Katanya non-blok. Lagi kayak gini, kok ke Rusia? Bukan berarti kita ke Rusia terus kita jadi ngeblok. Jadi kalau ke Rusia itu berteman. Ke Cina berteman. Ke Amerika Serikat berteman juga. Ke Iran berteman. Itulah tandanya kau murid budiman, karena banyak teman. Hormati gurumu, sayangi teman. Makanya kita itu tandanya kau murid budiman. Jadi jangan kemudian dituduh Pak Prabowo mulai meninggalkan cara politik bebas aktif kita yang non-blok. Justru karena non-blok harus berteman kemana-mana, jadilah dia datang ke Rusia, dia datang ke China, dia datang ke Amerika Serikat, dia datang ke Inggris, dia ketemu Jepang, dia ketemu Korea. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa lebih sejahtera. Jadi gitu kira-kira. Balik lagi ke yang tadi, marilah kita sukseskan dan berdoa agar perjalanan dinas. Nah ini kuncinya, perjalanan dinas, perjalanan kenegaraan Pak Prabowo Subianto ke negara-negara itu jangan dibayangkan kita yang lagi liburan ya. Beliau menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Wah, apakah tidak cukup menterinya saja? Ya, mungkin kadang-kadang ada yang cukup menterinya, ada kadang-kadang yang nggak cukup menterinya ya. Jadi perlu Pak Prabowo yang datang sendiri gitu. Jadi kalau Anda bukan pegawai pemerintah ya jadi nggak bisa diajak. Jadi teman-teman, kira-kira begitu. Dan jangan lupa nih, ini ada nih tantangan hari ini dari Satgas Kritik. Coba ya teman-teman melakukan pertemuan 4 mata sambil makan siang sama temannya, tapi dalam format TT-ATT. 4 mata. Coba, bisa nggak? Susah bos. Susah. Makan aja seenaknya. Nikmati, jangan lupa berdoa, habiskan makannya, dan bilang Alhamdulillah. Terima kasih, saya Henry Satrio, hanya di Satgas Kritik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu saja penayangannya misteri. Tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.